Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah semuanya sehat. Oke, siapa yang hari ini tidak masuk? Semuanya masuk? Ada yang tidak masuk? Oke, semuanya masuk ya. Oke, semangat hari ini. Ya, alhamdulillah semuanya semangat. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tema 7, di mana kita akan belajar memahami isi dongeng. Kemudian kita akan belajar menuliskan pecahan bilangan setengah. Dan kemudian kita akan mempelajari serta memahami kuat atau lemahnya bunyi pada sebuah lagu. Semangat ya? Oke, semangat semuanya. Nah, siapa yang di rumahnya suka mendongeng? Siapa? Ya, ada ya. Siapa juga yang tahu tentang dongeng Kancil dan Seekor Kera? Ada lagi dongeng Timun Mas. Ya, sudah nggak asing ya? Oke, semuanya pada tahu semua ya. Nah, jika kalian suka mendengar dongeng itu, begitu pula dengan Siti. Siapa Siti? Coba kalian buka di buku temanya. Di situ ada gambar keluarga Siti ya, di mana ayah Siti suka mendongengkan untuk Siti dan adiknya. Kalian juga ya? Kalian juga pasti sering didongengkan kan? Ya. Nah, sekarang kalian coba baca tentang dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di situ ada dongeng seekor ular dan tikus. Kita baca sama-sama ya. Kita pahami baik-baik terlebih dahulu. Oke, kita mulai baca ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Gimana dongengnya? Bagus ya? Bagus. Di mana kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di situ sudah dijelaskan bahwa di mana pada dongeng itu diceritakan kecerdikan tentang seekor tikus, di mana dia membujuk ular untuk tidak memakannya. Kenapa? Jika dia memakan tikus, maka ular akan hidup sendirian. Jadi ular gak punya teman. Wah, kalau sendirian kan gak asik ya? Iya, makanya setelah itu ular bersepakat dengan tikus untuk tidak jadi memakannya. Dari situ pula akhirnya ular dan tikus bersama-sama hidup mencari makanan pun bersama. Jadi mereka hidup berdampingan. Pintar ya? Pintar sekali tikus membujuk ular supaya tidak memakannya. Oke. Nah, selain itu, ibu mau tanya, siapa yang kalau lagi di rumah didengerin cerita dongeng sama ayahnya suka dibawain makanan sama ibu? Ayo, siapa? Ya, semuanya pasti suka dibawain makanan kan? Ya, sekarang misalkan ibu punya satu buah donat. Ibu punya satu buah donat. Nah, sekarang ibu mau memberikannya kepada Siti dan adik Siti. Misalkan satu buah donat itu ibu harus bagi dua bagian yang sama besar agar Siti dan adik Siti mendapatkan dua bagian yang sama. Itu disebut dengan bilangan setengah. Nah, jika belum paham, ibu ambil contoh lain. Sekarang ibu punya satu buah kertas.
Ibu akan membaginya kepada Silpi dan Adit. Nah, bagaimana caranya agar satu buah kertas yang ibu punya dibagikan kepada Adit dan Silpi menjadi dua bagian yang sama besar? Caranya kita harus membagi kertas menjadi ke dalam dua bagian. Dipotong setengahnya ya, agar sama besar. Nah, jika sudah dipotong, kertas itu menjadi dua. Satu kertas utuh yang ibu potong menjadi dua bagian yang sama besar. Hasilnya berapa sayang? Setengah. Ini setengah, ini setengah bagian. Setengah bagian untuk Adit, setengah bagian lagi untuk Silpi, begitu ya. Oke, ada yang belum paham? Oke, ibu contoh lagi. Jika misalkan ini ibu punya satu kertas, ibu akan membaginya kepada Silpi dan Adit, namun ibu membaginya tidak sama besar. Ini tidak disebut dengan pecahan setengah. Ini bukan bagian setengah. Bagaimana yang disebut bilangan setengah itu? Bilangan setengah adalah jika kita mempunyai satu bagian kertas atau satu bagian donat, kita belah menjadi dua bagian yang memang sama besar. Setengah bagian sama besar, setengah bagiannya lagi sama besar. Ya, ini disebut dengan setengah bagian atau 1/2. Begitu ya. Oke. Coba sekarang kalian kerjakan terlebih dahulu. Ibu mengasih soal yang ada di buku tema. Jika kalian kurang paham, bisa ditanyakan kembali sama ibu ya. Oke, pintar. Oke, udah beres ya? Semuanya paham tentang pecahan setengah ya? Oke, pintar, hebat, cerdas semua anak-anak ibu. Nah, sekarang coba lihat di gambar. Ada Siti dan keluarga Siti. Misalkan di rumah Siti di sampingnya ada pos ronda, tahu ya? Pos kancing atau pos ronda bapak. Siapa yang suka main di pos ronda? Iya, pasti semuanya ada ya. Di pos ronda kadang suka ada apa? Iya, di pos ronda kadang suka ada apa? Ada kentongan, tahu ya? Yang suka dipukul. Ya, bunyi kentongan itu bervariasi. Nah, bunyi yang bervariasi itu biasanya kita sebut dengan bunyi birama, ya, bunyi birama atau bunyi yang bervariasi. Nah, sekarang ibu akan mengetuk. Nah, terdengar? Termasuk bunyi apa yang tadi ibu lakukan? Ya, itu termasuk ke dalam bunyi lemah. Kenapa lemah? Karena tidak terlalu kencang terdengarnya ya. Ketika ibu mengetuk papan tulis, ya, terdengarnya lemah. Beda halnya dengan ibu mengetuk tangan. Lagi, ya. Ini termasuk bunyi kuat. Bagaimana tadi bunyi lemah? Lemah ya? Coba bunyi kuat. Ya, pintar. Ayo kita lakukan bersama-sama. Coba kita tepuk pada meja. 1, 2, 3. Ya, lemah ya? Coba kita tepuk tangan. 1, 2, 3. Itu termasuk bunyi yang kuat. Paham ya? Bunyi lemah dan bunyi kuat. Coba sekarang kalian tuliskan apa saja yang termasuk bunyi yang lemah.
saja yang termasuk bunyi yang kuat. Tulis di buku tugas kalian ya. Oke, selamat mengerjakan. Ya, itu semua materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke anak-anak, untuk itu Ibu akan memberi tugas kalian untuk di rumah. Tolong kalian pelajari semua bilangan setengah melalui benda-benda di sekitar kalian aja ya. Coba kalian belajar tentang menentukan bilangan setengah pada benda di sekitar kalian. Kemudian Ibu akan memberikan pesan sama kalian semua. Ayo kita mengerjakan segala sesuatu bersama-sama agar yang terasa berat menjadi ringan. Ada pepatah mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kemudian kalian harus selalu berbuat adil. Contohnya apa tadi? Memberikan makanan atau apapun itu harus sama banyak atau sama rata ya. Iya, kalian kan sudah belajar tadi ya, bagaimana kita harus berbuat adil melalui apa? Berbagi, misalnya tadi ya, membagi satu bagian atau kita memberikan donat terus supaya sama rata, supaya adil, kita bagi menjadi 2 bagian atau menjadi setengah-setengah ya. Kita harus belajar berbuat adil kepada sesama. Pintar. Oke anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran yang telah Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sebelum itu alangkah baiknya kita menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalian boleh pulang hati-hati di rumah dan semangat kembali untuk esok hari kita belajar lebih giat lagi ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.